Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, marilah kita tidak bosan-bosannya untuk selalu saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya makna, agar kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, senantiasa mensyukuri nikmatnya dan tidak mengkufurinya, dan segera bertaubat ketika kita terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan. Dengan takwa demikian kita akan mendapatkan kebahagiaan di hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita sekalian apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita di dalam beribadah kepadanya, mengumpulkan dua perkara. Jika kedua ini ada pada diri seorang hamba, maka dialah yang bahagia. Yang pertama adalah al-ikhlas. Al-ikhlas, perkara yang sangat berat, perkara yang sungguh kalaulah bukan karena pertolongan Allah, maka kita tidak akan sanggup melakukan ibadah dengan ikhlas. Karena orang yang ikhlas akan mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan petunjuk, diselamatkan dari berbagai macam fitnah. Bukankah banyaknya fitnah-fitnah yang terjadi, yang kita rasakan, kalau kita kemudian sadar, jujur, introspeksi terhadap diri kita masing-masing, maka itu sebabnya adalah
barangkali karena kurangnya ikhlas yang kita miliki, baik fitnah yang semakin mengeraskan hati kita dengan jauhnya kita dari kebenaran dan mengikutinya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita terombang-ambing, tidak memiliki pegangan dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau fitnah yang kemudian menjadikan kita saling berpecah belah. Ini juga sebabnya adalah karena jauhnya kita dari keikhlasan, sehingga kita tidak mengetahui bagaimana yang telah dituntunkan oleh para ulama tentang perselisihan yang sesungguhnya. Kalau kita kemudian ikhlas mempelajari apa yang telah dijelaskan oleh para ulama, sehingga kita bisa kembali kepada jalan yang hak, jalan yang benar, dan kita bisa bersatu. Dan juga tentunya persatuan di atas sunnah. Ini yang kita harapkan, karena kita memiliki sejarah yang indah. Bagaimana para sahabat, mereka adalah manusia-manusia yang sangat sedikit perselisihan di tengah-tengah mereka. Karena Rasulullah SAW hidup di tengah-tengah mereka. Ketika mereka mendapatkan permasalahan, mereka kembalikan kepada Nabi SAW. Karena mereka mengetahui hak-hak Nabi SAW. Mereka tunaikan hak-hak yang mulia, sehingga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka. Allah selalu memberikan petunjuk kepada mereka. Dengan dalamnya ilmu mereka, sedikit sekali di antara mereka kemudian yang berselisih. Maka perlu kita mempelajari hak-hak dan kewajiban dalam Islam, agar kita tidak termasuk orang yang selalu mengatasnamakan dirinya awam. Betul kita awam, tapi Allah mudahkan bagi kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Syukur yang seperti apa? Apakah orang dengan kemudian beralasan dengan pemahaman Islam yang dia miliki mengatakan saya awam? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan bagi kita untuk menghilangkan kebodohan itu. Maka orang menuntut ilmu, dia harus memiliki 4 niat. Kalau dia mau disebut sebagai penuntut ilmu yang sungguh-sungguh. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah di dalam menjelaskan kitab Tadhkiratus Sami'. Beliau menjelaskan bahwasannya penuntut ilmu memiliki 4 perkara. Niatnya adalah pada 4 perkara ini. Yang pertama adalah an yanwiya raf'al ilmi an nafsihi. Pertama kali adalah penuntut ilmu meniatkan dalam dirinya, ketika dia menuntut ilmu, menghilangkan kebodohan dalam dirinya. Ini pertama kali. Bukan belajar untuk orang lain, tapi dia belajar betul-betul meniatkan dan berazam menempuh jalan itu untuk menghilangkan kebodohan dalam dirinya terlebih dahulu. Beda dengan orang sekarang, belajar bolak-balik di YouTube untuk tampil membantah, tampil untuk mengesankan dia ahli ilmu. La haula wala quwata illa billah. Kedua, an yanwiya raf'al jahl an ghairihi. Dia niatkan untuk menghilangkan kebodohan orang lain ketika dia belajar ilmu itu. Yang pertama kali adalah untuk dirinya, yang kedua adalah untuk orang lain. Bagaimana dia menghilangkan kebodohan dalam
ya diri orang lain, terutama keluarganya, istri dan juga anak-anaknya. Ini tanggung jawab besar dan akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman di mana keluarga, ya, kita kalau mau jujur, subhanallah, banyak keluarga muslimah yang sudah kehilangan arah, tidak mengenal bagaimana mentarbiyah istri dan anak-anaknya. Masing-masing sibuk, entah apa kesibukannya itu. Dan ini akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sikapmu terhadap istrimu, terhadap anak-anakmu. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, selamatkan diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Niat yang pertama menghilangkan kebodohan dalam diri kita, dan juga kemudian yang kedua adalah orang lain. Niat yang ketiga, an yanwiya bi al-amal bil ilm. Meniatkan ketika menuntut ilmu itu untuk mengamalkan ilmu. An yanwiya bil amali bil ilmi. Ketika belajar, niatkan untuk mengamalkan ilmu itu. Bukan untuk koleksi ilmu, tapi untuk betul-betul bagaimana saya bisa mengamalkan. Mendengar satu hadis, bagaimana saya bisa mengamalkan hadis itu. Agung perkaranya jamaah sekalian. Kalau kita sudah mengetahui bahwa itu betul-betul riwayatnya jelas, ya, dari Nabi SAW bersabda demikian, maka kita praktekkan. Ketika sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu berada di belakang Nabi SAW, mendengar apa yang beliau baca ketika beliau itu berdoa. Beliau tahu bagaimana ketika kita kemudian ya diperintahkan itu untuk sujud bagi yang di belakang imam, ketika melihat Nabi sudah menempelkan dahinya, keningnya di lantai. Apa kita sudah mengamalkan itu? Atau kita justru ya balapan dalam sholat kita? Perkara yang sepele, tapi kebanyakan kaum muslimin tidak mengamalkannya. Apa kemudian kita sudah melaksanakan dengan baik perintah Nabi ketika kita sholat? Pertama kali datang, rukunnya adalah berdiri. Sebagian datang dari rumah berjalan, itu sampai masjid ambil kursi duduk, ya, lantaran malas. Orang yang seperti ini tidak sah sholatnya, ya, karena rukun itu, ya, rukun adalah apa? Wajib, harus dilaksanakan dalam sholat kita. Berdiri yang pertama, takbiratul ihram. Banyak orang datang ke masjid, kemudian apa? Begitu lihat imam ruku, langsung ruku. Tidak mengikuti takbiratul ihram terlebih dahulu. Tidak mendahului, tidak mau melakukan takbiratul ihram terlebih dahulu, kemudian langsung ruku. Maka kita katakan tidak sah salat. Jelas hadisnya. Hadis musyi salatahu yang datang kepada Nabi itu berkali-kali disuruh ya ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pertanda bahwa Nabi sangat sayang kepada umatnya. Ya, hak yang terbesar yang harus ditunaikan oleh umatnya. Yang kita ketahui bahwasanya hak yang pertama apa? Adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Hak yang kedua adalah hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah hak kedua orang tua. Ya, hak suami istri, hak anak-anak, hak saudara. Ya, hak tetangga, hak sebagai rakyat terhadap pemerintah kita. Kan banyak kaum muslimin yang tidak mengetahui. Apa ini semua tidak dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atau kita yang tidak mengerti bagaimana ya kita umatnya yang mengharapkan syafaat Nabi harus mengilmui agama ini. Hak sesama muslim. Ada orang salam enggak dijawab. Katanya beda pemahaman. Subhanallahil azim. Hal anta muslim? Dan ini banyak dan dipahamkan kepada anak-anak, itu bukan golongan kita, jangan dijawab salamnya. Subhanallahil azim. Ini orang yang tidak paham Al-Quran dan Sunnah dan jauh dari Sunnah Nabi SAW, walaupun dia mengaku sebagai ahlus Sunnah. Itu tadi, ilmu yang didapatkan di majelis pengajian itu tidak ya apa berkah, ya, lebih besar fitnah yang didapatkan dibandingkan ilmu yang berkah tadi itu.
Makanya satu ilmu yang kita dapatkan, kita amalkan, bismillah. Ya, dibandingkan kita mengaku-ngaku ya orang yang paling ya mengikuti sunnah Nabi, tetapi ternyata ya muamalahnya sangat buruk. Ya, Nabi SAW ya ketika diberikan hadiah sama Abu Jaham, dikasih hadiah apa? Dikasih hadiah khamisah, yaitu baju yang bergaris-garis. Beliau pakai sholat dan kemudian beliau merasa terganggu sholatnya dikarenakan baju yang halus tetapi apa? Bergambar. Nabi minta dengan ya santun kepada Abu Jaham untuk agar hadiah ini dikembalikan, digantikan dengan anjanabiyah. Hadisnya di Sahih Bukhari. Anbijanibiyah dikembalikan, diganti dengan ya anbijanibiyah. Dikasih. Walaupun kainnya kasar tetapi tidak ada apanya gambarnya. Lihat, kata para ulama, Nabi tidak ingin kemudian melukai perasaan Abu Jaham yang memberikan hadiah. Bagaimana ketika Anda salam kemudian Anda ya dikucilkan? Subhanallahil azim. Ini salah satu contoh yang kemudian banyak ya orang-orang yang ternyata muamalahnya jauh dari apa yang dituntunkan oleh Islam. Tidak mengetahui hak-hak sesama ya kaum muslimin. Maka ketika kita mempelajari ilmu, kita niatkan untuk kita amalkan. Kemudian yang keempat adalah kita niatkan untuk menjaga ilmu dalam agama ini. Menjaga ilmu syariat ini ketika kita itu belajar ilmu seperti saat sekarang ini. Ya, karena tentunya ilmu ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari gurunya, haddatsana Imran ibn Maisarah qala haddatsana Abdul Waris an Abi Tayyah an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min ashratis saa'ah an yurfa al-ilm wa an yathbuta al-jahlu wa an yushrabal khamru wa an yadhhara az-zina. Dan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terjadi, dan beliau tidaklah berbicara kecuali dengan wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwasanya di antara tanda hari kiamat itu diangkatnya ilmu. Apa dimaksudkan dengan diangkatnya ilmu? Rabi'ah Ar-Ra'yi rahimahullah mengatakan la yanbaghi li ahadin indahu syai'un minal ilmi an yudayyi'a nafsahu. Tidak pantas orang yang punya pemahaman terhadap ilmu ya, kecintaan terhadap ilmu, dia membiarkan menyia-nyiakan dirinya bodoh, condong kepada dunia. Itu salah satu akibat buruk apabila orang itu tidak mau menuntut ilmu, hatinya kemudian condong kepada kehidupan dunia ini dan selamanya akan terpaut dengan kehidupan dunia itu. Dia terus akan mengejar kehidupan dunia itu. Walaupun kita penuntut ilmu ya, berapa jatah yang Allah berikan kepada kita, kita syukuri setelah kita berusaha, kemudian kita manfaatkan sisa waktu kita untuk menuntut ilmu. Itu lebih nikmat kita rasakan. Dan itu karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena ilmu ini adalah warisan para nabi. Ya. Orang berebut harta sekarang atas nama Islam, atas nama agama. Dia kemudian menyampaikan agama ini, mengatasnamakan dirinya adalah sebagai dai, tapi dia ingin mendapatkan keuntungan dunia. Alangkah rendahnya kalau itu cita-citamu. Para nabi dahulu enggak pernah mereka meminta sepeser pun dari umatnya. Dan itu yang Allah abadikan dalam Al-Quran. In ajriya illa ala rabbil alamin. Balasannya adalah di sisi Allah Rabbul Alamin. Maka apa yang kita cari kalau bukan kemudian kita memperbaharui niat kita dalam 4 hal ini? Barangkali kita sudah lama mengaji, tetapi ya kita tuntut agar kita lebih giat kembali mengamalkan ajaran Islam ini dengan sungguh-sungguh, dan kita menebarkan kasih sayang di tengah-tengah masyarakat. Dan itulah buah daripada ilmu yang diajarkan Nabi SAW. Kenapa kemudian beliau ketika melihat ya rusaknya masyarakat yang ada di kota Mekah ketika itu, beliau kemudian niat untuk mencari tempat untuk beribadah.
mengasingkan diri beliau di Gua Hira. Beliau naik, subhanallahil azim, hingga kemudian malaikat Jibril datang menjumpai beliau, memerintahkan untuk membaca wahyu yang pertama, surat Al-Alaq ayat yang pertama sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Begitu Nabi mendengar, beliau enggak bisa baca, ma'ana biqari. Tapi niat beliau Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Maka di sini pentingnya kita untuk selalu meluruskan niat. Dan juga kita bersahabat dengan saudara-saudara kita agar kita termasuk orang-orang yang dimudahkan dalam mempelajari agama ini. Agar kita dimudahkan untuk melaksanakan hak-hak yang harus kita tunaikan, laksanakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umatnya yang mengharapkan syafaatnya, kita tentunya berharap apabila kita sudah melakukan sebab-sebab. Seperti orang berdoa, seperti orang berdoa. Kenapa dia berdoa? Dia mengharapkan sesuatu. Bukan orang yang kemudian asal-asal berdoa, kosong hatinya, nggak punya pengharapan. Jadi berbeda di sini. Tapi kalau orang sudah berdoa, dia sungguh-sungguh, bukan doanya orang rutinitis habis sholat langsung angkat kedua tangan sambil ngantuk-ngantuk. Kan sering kita lihat, karena rutinitas dikira rangkaian sholat itu harus berdoa. Begitu selesai salam, zikir sambil ngantuk, angkat tangan, turun tangannya. Ini ngapain? Ingat bahwasanya Islam sudah lengkap sempurna, sudah tuntunannya itu tidak butuh tambahan dan tidak butuh pengurangan. Maka ketika kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka harus kita buktikan bagaimana kecintaan kita. Apa yang disabdakan beliau tentang diangkatnya ilmu itu pada sebelum hari kiamat. Di antara tanda-tanda hari kiamat itu adalah diangkatnya ilmu, kemudian menetapnya kebodohan, diminumnya khamar. Apapun mereka namakan ketika itu memabukkan sedikit maupun banyak, itu adalah khamar. Kemudian merajalelanya perbuatan zina di mana-mana. Mestinya ini memberikan kepada kita kewaspadaan yang besar. Inilah sabda Nabi yang nyata di kehidupan kita saat sekarang ini. Orang tidak lagi mengagungkan ilmu, tidak punya kesemangatan untuk melangkahkan kakinya mencari majelis ilmu yang benar. Bukan majelis ilmu yang kemudian di dalamnya terdapat lelucon, menertawakan ayat-ayat Allah, melecehkan hadis-hadis Nabi SAW. Bukan majelis ilmu. Karena majelis ilmu yang sesungguhnya adalah majlisul malaikah, majelisnya malaikat. Subhanallah. Kalau kita tahu adab-adab menuntut ilmu, kita tidak akan mau tertawa-tertawa di majelis ilmu. Kita di luar majelis ilmu sudah kenyang tertawa, habis waktu, habis kemudian kota untuk mencari kajian-kajian yang lucu. Apa kemudian ini ajaran Islam? Untuk ditertawakan, untuk dipermainkan, habis waktu. Sedangkan kehidupan cepat sekali berlalu. Nabi SAW bersabda, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim. Segera kalian beramal. Coba, kita sekarang sudah sore hari lagi, di awal-awal bulan Rabiul Awal. Seakan baru kemarin Al-Muharram 1443. Sekarang Rabiul Awal, cari Khamis, tanggal yang kelima, 1443. Cepat sekali. Berapa ilmu yang sudah kita pelajari, kita amalkan. Berapa hadis Nabi yang kita pahami, secara sanadnya sedikit demi sedikit kita pahami. Oh, kenapa kita pahami? Agar orang-orang yang merendahkan ilmu hadis itu, mereka sadar kalau dia jahil. Kasihan mengatasnamakan ini hadis Nabi, ini keutamaan ini. Subhanallahil azim. Bagaimana pertanggungjawabanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Engkau mengatakan itu hadis Nabi. Makanya nanti ada orang yang diusir dari telaga Nabi. Kenapa diusir? Padahal Nabi sangat sayang kepada umatnya. Ummati ummati kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku masuk surga illa man aba, kecuali yang enggan.
Qila ya Rasulullah, man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang taat kepadaku masuk surga. Wa man asani faqad aba, siapa yang menyelisihi hukum maksiat kepadaku dialah yang enggan. Bahkan Nabi minta kepada Allah agar surga itu ya separuhnya adalah dari umat beliau. Bukankah ini tanda dan bukti kecintaan beliau kepada umatnya? Tapi bagaimana sikap umatnya terhadap beliau? Ya, saudara-saudara kaum muslimin yang melaksanakan sunnah Nabi kemudian dikucilkan, dianggap aneh di masjid mereka, dianggap ya macam-macam di rumah mereka. Ketika diperingatkan tentang bahaya taklid, ta'assub, fanatik buta, ya kembali kepada ajaran Islam, qala Allah wa qala Rasul, dikatakan kamu ini aneh pemahamannya. Demikianlah kalau kemudian ya kebodohan itu merajalela, ya maka Al-Quran ini diwariskan kepada siapa? Kepada umat ini. Mukjizat yang kekal abadi sampai kemudian menjelang hari kiamat kemudian diangkat. Ya, mukjizat ini berbeda dengan mukjizat-mukjizat para nabi terdahulu. Ketika wafatnya nabi itu putus fungsi mukjizat tersebut. Tapi Al-Quran, meninggalnya nabi tetap mukjizat ini. Bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran? Al-Quran perintahkan kita untuk ta'assi bin nabi, mencontoh Nabi SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh pada diri Nabi SAW terdapat suri tauladan. Bagi siapa? Bagi siapa jamaah sekalian? Lanjutkan ayatnya. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, menyebut Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Qala al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah fi tafsirihi, Ibnu Katsir rahimahullah, al-Imam al-Hafidz mengatakan dalam tafsirnya, aslun kabirun fi ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwali wa af'ali wa ahwali, bahwa ayat ini laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, kata al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah bahwa ayat ini adalah merupakan pondasi pokok, ya, ayat yang menerangkan tentang meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam kondisi beliau. Iya, bukan ditafsirkan dengan ya seenaknya, dengan logika, ya. Kemudian mengada-ngadakan perkara baru yang tidak ada diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan bahwa ini bukti kecintaan kita. Sabar, pelajari dulu terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan jika engkau benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikuti aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah mencurahkan kasih sayangnya kepada engkau, kecintaannya kepada engkau. Kalau ternyata kita belum ittiba kepada beliau, ya berarti kita harus ya sabar mempelajari ilmu terlebih dahulu. Jangan kemudian modal semangat beramal tetapi tidak ada dasarnya. Kenapa? Pasti tertolak. Nabi yang mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd, barang siapa mengamalkan suatu amalan tidak ada perintahnya dari kami, tidak ada contohnya, maka tertolak. Rawahu Muslim. Pasti tertolak. Karena Nabi diutus untuk menjelaskan kepada umat ini, inilah ajaran yang lurus, ini amalan yang kau harus lakukan, tata caranya seperti ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan terima amalan tersebut. Iya. Wa minal ma'lumi anna ta'assi bihi sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala bahwasanya telah dimaklumi orang yang mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu fi aqwalihi wa af'ali wa ahwalihi, ya, al-iqtida far'un 'anil ilmi bi syama'ilihi wa khisalihi wa khilalihi id la yata'atta iqtida'un bihi wa la ittiba'un li nahjihi
wala luzumun lihadihi illa bima'rifati siratihi wa syama'ili wa khisali wa khilalihi al-'azimah. Walihada kana mutaakkidan ala kulli muslimin an yu'na bidirasati sirati hadzal rasulil karim wa syama'ili inayatan muqaddamatan ala al-inayati bi ghairihi minal bashar. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala bahwa sudah dimaklumi, enggak akan mungkin orang bisa iqtida, orang bisa kemudian meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tanpa dia mengilmui bagaimana karakter beliau. Ya. Orang mudah sekarang terkecoh. Ada tokoh ngaku-ngaku mimpi ketemu Nabi. Yang lebih parah lagi adalah mimpi, ya, bukan mimpi, atau dia menghikayatkan ketika dia ziarah ke makam Nabi, Nabi keluar mencium lututnya. Ini dan itu ada orang yang kemudian membenarkan kisah-kisah batil yang seperti itu. Subhanallah. Apa ketika dia berucap itu tidak takut? Ya. Ini salah satu bukti kalau ilmu itu betul-betul diangkat. Yang tersebar kebodohan. Ya. Kalau orang itu pakai akal, dia mikir orang yang terdekat Nabi saja, istrinya atau anak, ya, kemudian sahabat, ya, apa pernah kemudian setelah meninggalnya Nabi kemudian bertemu kembali? Ya, subhanallahil azim. Ini salah satu bukti ketika orang itu jahil terhadap karakter, sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, akhlak beliau, kemudian amaliyah beliau, ya, sehingga yang diviralkan adalah kebodohan, kejahilan. Ya. Maka kata beliau sepantasnya seorang muslim untuk memperhatikan sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lebih besar perhatiannya ketimbang mempelajari manusia yang lainnya. Ada orang pengen mengetahui bagaimana sih karakter si, ya, fulan misalkan, ulama misalkan, pelajari. Sedangkan dia tidak pernah kemudian bagaimana mengkaji, ya, sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karakter beliau, kemudian akhlak yang mulia, ya, yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini lebih berhak. Ya. Maka kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala fi dirasati syama'ilihi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifati khisalihi wa khilalihi fawaid azimah. Di dalam mempelajari karakter dan sifat-sifat dan akhlak beliau ada beberapa faedah yang sangat agung. Yang pertama jamaah sekalian, ini tolong dicatat. Inna min wajibat ahli iman al-iman bihi wa la yakunu dzalika illa bi ma'rifatihi. Fa kullama izdadat al-ma'rifatu bihi izdada al-iman bihi wa izdada al-ittiba'u lahu. إذ إن من موجبات الإيمان به معرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية والأوصاف الكاملة فإن من عرفه حق المعرفة لم يرتب في صدقه وصدق ما جاء به من الكتاب والسنة والدين الحق إذ إن أوصافه الحميدة وشمائله الجميلة وأقواله الصادقة النافئة وأفعاله الرشيدة أكبر داع للإيمان به. Nah, kita terjemahkan terlebih dahulu bahwasanya di antara kewajiban, ya, sungguh, ya, di antara kewajiban orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah, ya, mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengimani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan keimanan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak akan mungkin kecuali kita mempelajari, ya, tentang akhlak beliau, tentang sifat-sifat beliau, tentang karakter beliau, ya, dengan sebenar-benarnya. Karena beliau adalah manusia yang paling sempurna akhlaknya. Setiap kali bertambah pengetahuan kita, ilmu kita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin besar, ya, dan semakin tinggi tingkat keimanan kita kepada beliau, dan juga kita membenarkan apa yang datang dari apa yang diturunkan kepada beliau berupa Al-Quran. Ya. Ada kan kelompok yang mengaku bahwa dia adalah Qur'aniyin, ya, Qur'aniyun, ingkarus sunnah. Katanya mencukupkan diri dengan Al-Quran.
ya, tidak kemudian mengambil hadis Nabi, maka kita katakan ketika Anda kemudian betul-betul mengatakan mengikuti Al-Quran, maka Al-Quran itu menyelisihi keyakinan atau i'tikad Anda. Karena Al-Quran menyebutkan wa ma atakumur rasul, apa-apa yang Rasul ya diberikan kepadanya atau datang dengannya, ya, fakhudhuhu, maka ambillah. Sedangkan Anda menolak, ya, wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa-apa yang Nabi datang, apa yang dicegah oleh Nabi, maka berhentilah. Jangan kemudian mengamalkan sesuatu yang tidak ada contohnya, ya. Maka semakin kita mengenal Nabi, maka akan semakin, ya, kita benarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, dan juga membenarkan agama yang beliau bawa. Ya, makanya dahulu beliau, ya, oleh musuh-musuh Islam itu digelari sebagai apa? Al-Amin. Ya, orang-orang kafir aja menyematkan apa? Akhlak yang tertinggi itu kepercayaan, Al-Amin. Ini orang terpercaya. Ya. Kami tidak pernah sedikit mendapatkan engkau itu berdusta, coba. Tapi ketika Nabi kemudian dakwah mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam, apa kata mereka? Mereka ingkari itu. Sama seperti orang yang kemudian sekarang ini, ya, ikut dengan sunnah-sunnah Nabi, menghidupkannya, ya. Kemudian banyak orang yang membencinya. Karena apa? Semata-mata karena mengikuti kebenaran. Baca gelarnya itu kemudian, ya, untuk menjauhkan dia dari agama Islam ini. Dituduh macam-macam, dan itu bukan barang baru, sudah ada sejak dahulu. Maka orang yang istiqomah di atas agama Allah tetap menjaga keinginannya untuk, ya, mempelajari petunjuk-petunjuk Nabi, terutama tentang ilmu ini. Karena beliau, ya, memerintahkan kita, innamal ilmu bitta'allum, hanyalah ilmu itu dengan dipelajari. Enggak ada ilmu laduni dalam Islam. Tahu-tahu orang pinter, ya, jadi wali, ya. Makanya rata-rata orang yang diklaim sebagai wali rata-rata adalah seperti orang gila, ya. Amalannya sangat memalukan. Apakah kemudian ini ajaran Islam? Tentu tidak. Kita kaji Al-Quran, kita kaji As-Sunnah, ya, kita sabar, saling tawasau bil haq. Bagaimana kita akan bisa merasakan betapa manisnya agama Islam ini? Mulai dengan kita belajar bahasa Arab sungguh-sungguh, niat, ya. Kebanyakan barangkali niatnya, ya, enggak maksimal belajar. Kita ikut kursus bahasa Arab 20 orang, sisa 5 orang sampai tamat. Ya, dan itu aja kitabnya, durusul lugha, dari dulu durusul lugha, mempelajari bahasa sampai kapan? Ya, kemudian tidak maksimal, ya, cara mempelajarinya, sehingga tidak bisa baca kitab. Ya, cari betul-betul orang yang mempelajari bahasa langsung dari bahasa Arab. Seperti itu metode yang tepat, mempelajari bahasa Arab langsung. Ya, kalau mau cepat, ya. Jadi karena apa? Karena Al-Quran dan Sunnah semuanya dengan bahasa Arab. Bagaimana kita bisa mengagungkan hadis Nabi sedangkan kita baca Qurannya saja nggak bisa, ya. Maka kita dituntut untuk selalu, ya, menggunakan apa yang Allah titipkan kepada kita. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum, Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, kalian tidak mengetahui apa-apa. La ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a, Allah jadikan untukmu pendengaran, penglihatan, ya, kemudian apa? Hati. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ya, para sahabat ketika sudah pernah mempelajari suatu ilmu dari Nabi SAW lupa. Di antara mereka ada yang lupa. Kisah Ammar ibn Yasir, ya, bersama dengan Umar bin Khattab, tentang ketika junub dalam keadaan, ya, tidak ada air, kemudian dia apa? Guling-guling di pasir, ya. Rasul sudah pernah memberikan ilmu, kata beliau lupa, ya, saya tidak mengingat perkara tersebut. Lihat bagaimana dengan kita manusia biasa apabila kita tidak menuntut ilmu, tidak mempelajari ilmu, ya, tentu kita, ya, banyak sekali dilupakan. Belum lagi pengaruh-pengaruh, ya, luar dari fitnah-fitnah yang kemudian semakin bertambah hari, semakin berkurang ilmu kita, dikarenakan sebabnya adalah kita tidak memotivasi diri kita untuk, ya, mengenal petunjuk-petunjuk Nabi SAW, terutama dalam masalah ilmu ini. Bagaimana adab-adab yang diajarkan dalam Islam, ya, ketika kita bermajelis ilmu, semuanya telah diajarkan oleh Nabi SAW. Terutama hadis Waqid al-Laitsi, ketika kemudian datang 3 orang, ada yang langsung datang ke depan, ada yang pertengahan, ada yang malu-malu di belakang, ya.
Ini kan merupakan hadis ya, dasar bahwasanya adab di majelis ilmu itu sungguh pengaruh terhadap disiplin ilmu yang kita miliki. Ketika kita tidak memiliki adab-adabnya, maka kita tidak akan sampai kepada ilmu. Para ulama dahulu mempelajari adab itu 20 tahun sebelum dia mempelajari ilmu. Adab, menjaga adab-adab di majelis ilmu, karena majelisul malaikah. Ya, majelis malaika, bukan majelis lelucon, guyonan, bukan, tapi majelis ilmu, majelis yang dihadiri malaikat. Majelis yang setiap orang hadir di dalamnya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sisi para makhluk. Ini kan keutamaan yang besar. Ya, keutamaan yang besar bagi orang yang bermajelis ilmu. Kemudian yang kedua, di antara faedah orang yang mempelajari karakter dan sifat dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah inna mahabbatahu faridatun iftaradaha Allahu ala ibadihi. Ya, sesungguhnya kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib yang Allah wajibkan atas hamba-hambanya. Bal innahu yajibu an tuqaddam mahabbatuhu ala mahabbatil walid wal walad wan nas ajmain. Bahkan kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih didahulukan daripada kecintaan seseorang kepada ayahnya, kepada anaknya, kepada seluruh manusia. Bal ala nafs, bahkan terhadap diri seorang yang beriman sekalipun. Ya. Kecintaan kepada Nabi lebih didahulukan. Kemudian berikutnya yang ketiga, innallaha azza wajal ja'alahu qudwatan lil ibad wa uswatan linnas. Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan Nabi sebagai qudwah, suri tauladan untuk ya para hamba-hambanya, bagi seluruh manusia. Wa amara bittibaihi, dan Allah perintahkan untuk mengikuti beliau. Wasairi ala manahijihi, dan mengikuti manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal imamul a'zam, dialah imam yang agung, wal qudwah al akmal, yang sempurna. Ya, apa qudwah yang sempurna ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita bacakan tadi dalam surat Al-Ahzab ayat yang 21, demikian pula dalam ayat surat Al-Hasyr ayat yang ke-7, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengannya, itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, datang dengannya maka ambillah, dan apa yang beliau larang, apa yang beliau cegah, maka berhentilah kalian darinya. Kemudian juga surat Al-Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ya, katakan kepada mereka wahai Muhammad, kalau sekiranya mereka mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian, dan wa yaghfir lakum dzunubakum, mengampuni dosa-dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun lagi Maha penyayang. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, innallaha qad ja'alahu aula bil mu'minina min anfusihim, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi itu ya apa? Lebih pantas kita cintai dibandingkan diri orang-orang mukmin itu sendiri. Ya. Hadisnya mana? Dalam Sahih Al-Bukhari min hadis Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min mu'minin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya tidaklah ya ada di antara orang-orang mukmin illa wa ana aula bihi, kecuali aku ini lebih utama ya dibandingkan diri mereka. Aku ini lebih utama di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, iqra'u in syi'tum, dalilnya dalam surat Al-Ahzab, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bacalah jika kalian menginginkan, firman Allah Subhanahu wa taala, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Lebih utama dibandingkan diri orang-orang beriman. Kita mau bilang apa lagi? Kurang tegas apa lagi ayat ini? Kalau kemudian kita bergampang-gampangan dengan orang yang mengaku-ngaku ya bahwa dia telah ya apa beramal sesuai dengan ajarannya, tetapi ternyata tidak ada keterangan dari beliau, berarti dia dusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan betapa banyak umat ini yang kemudian jauh dari ilmu dan kemudian terjerumus ke dalam kejahilan dalam masalah ini.
ya, mengamalkan sebuah amalan tapi tidak ada petunjuknya. Maka hendaknya kita harus introspeksi diri. Saya ini usianya terbatas. Saya sudah mengenal Islam. Saya kemudian mengaku sebagai umat Nabi SAW. Saya ikrar dengan syahadat bahwa Nabi adalah utusan Allah. Tapi kenapa saya jauh dari memahami sunnahnya? Ya, mestinya kita bertanya dalam hidup ini. Ya, dari mana kita kemudian, untuk apa hidup ini dan mau kemana? Apa bekal kita? Ya, apa kemudian kita bisa beribadah tanpa dengan adanya sahabat yang kemudian mengambil ilmu dan langsung dari Nabi? Ya, ujuk-ujuk tahu-tahu kita langsung lebih paham, lebih tahu. Nggak ada. Lebih merasa paling mencintai Nabi dengan mengamalkan salawat-salawat yang tidak ada contohnya. Kita harus introspeksi, malu. Ya, kalau kemudian amalan kita dinilai sama sekali ya jauh dari tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, innallaha aqsama fil Qur'an ala kamali khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'idhamihi. Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Selaku orang beriman, ketika Allah tidak bersumpah kita pun percaya. Tapi ini Allah bersumpah. Apa sumpahnya? Bersumpah, ya nun wal qalam yawma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, wa inna laka la ajran ghairu mamnun, wa innaka la ala khuluqin azim. Ini jawaban dari sumpah Allah untuk menetapkan bahwa sungguh engkau wahai Nabi di atas akhlak yang agung. Ya, mengapa kemudian sebagian kita mengaku kita yang paling baik akhlaknya, jamaah kita yang paling bagus akhlaknya? Sudah, kalau mau berdakwah itu ikuti saja jamaah Syiah, akhlaknya paling bagus. Siapa yang merekomendasikan akhlak Anda paling bagus hidup di muka bumi ini? Sedangkan Anda jauh dari sunnah Nabi. Ya, pengakuan-pengakuan yang seperti ini itu akan jelas. Kapan jelasnya? Ketika kita mempelajari hadis-hadis Nabi SAW. Ini yang hak, ini yang batil. Ini yang sebatas pengakuan, ini yang betul-betul di atas ilmu. Yang kita butuhkan itu bukti ilmu. Ya, bukti ilmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya dalam Al-Qur'an tentang kesempurnaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keagungan beliau. Ya, keagungan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan kemuliaan bagi Nabi, dan Allah pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam ya untuk kemudian memberikan petunjuk kepada umat ini. Kemudian yang keenam, innallaha amara al-ibada bis salati was salami alaihi iqtidaan bihi wa bi malaikatihi wa jazaa'an lahu ala ba'di huquqi alaihim faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Lihat bahwasanya ya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hamba ini untuk berselawat dan menyampaikan salam, ya, mengikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya contohkan. Apa yang Allah contohkan? Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya mereka yusalluna 'alan nabi, menyampaikan salam, salawat ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang, mencurahkan rahmatnya, ampunannya kepada Nabi. Ya, malaikat memohonkan istighfar ampunan kepada Nabi. Bukan dipahami bahwasanya Nabi banyak dosa membutuhkan apa? Selawat. Ini syubhatnya orang Nasrani. Ya. Kita katakan dalam agama kita ya jelas konsepnya. Dari perkara yang kecil sampai perkara yang terbesar mengatur kehidupan ini sudah diajarkan. Apalagi mempelajari dan kemudian ibadah itu sudah dituntunkan, berbeda dengan agama kalian yang tidak jelas. Tanyakan kepada mereka, ada enggak ya Al-Quran menerangkan tentang teknologi yang canggih? Apakah ada di kitabmu bahwasanya ya ada Allah mengajarkan kepada umat manusia ini bagaimana kemudian ya cara kita bertransportasi itu? Diajarkan buat pesawat, ya, diajarkan buat kendaraan mewah. Ya, mana dalilnya? Ya, makanya masuk Islam agar Anda mengetahui. Jangankan perkara ibadah, perkara muamalah saja
ya jelas diajarkan dalam Islam. Apalagi perkara ibadah yang besar, agung, memuliakan Nabi SAW, pasti diajarkan. Hanya orang-orang yang jahil, ya, yang kemudian tertipu dan jauh dari ajaran Nabi SAW, tetapi dia mengklaim bahwa dia termasuk orang-orang yang mencintai Nabi, dan ini banyak sekali. Maka kita kembalikan kepada ya ajaran Islam, di mana kita sudah mendapatkan tuntunan Nabi di dalam berselawat. Bagaimana yang diajarkan Nabi, tinggal ikuti saja. Tidak usah buat selawat-selawat yang lain. Yang itu ketahuan, ini bukan lafaznya dari Nabi, bukan. Ya, banyak sekali selawat-selawat yang dibuat-buat itu, ya, ternyata tidak ada ajarannya dari Nabi SAW. Cukup kita berselawat, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Kita berselawat kepada Nabi SAW. Ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Bahkan salah seorang ulama menulis khusus tentang perkara selawat ini sekitar 700-an halaman. Hanya masalah selawat. Ya, lafaz-lafaz yang dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi, yaitu dalam kitab Jala'ul Afham yang dikarang oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Kemudian yang ketujuh, tu'addu manhaj hayati likulli muslimin yarju li nafsihi al-khaira wal rif'ah wal hayati al-karimah fid dunya wal akhirah. يربى عليها الأبناء وينشأ عليها الأجيال وإذا حاد النشأ عنها حصل لهم الضياع كما هو حال الكثير من الشباب والشابات عندما يمموا في قراءتهم للسير والأخبار نحو سير التافهين والتافهات وأخبار الضائعين والضائعات من الهمل كيف ترتب على ذلك الانحراف في العقائد والعبادات. Kata beliau yang ketujuh, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, kata Profesor Dr. Abdul Razak hafizahullah taala, bahwa yang ketujuh faidah bagi orang yang mempelajari ya tentang karakter, akhlak dan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya mendapatkan banyak faidah. Di antaranya yang ketujuh adalah bahwasanya ya sejarah Nabi itu adalah sejarah yang sangat indah, ya. Manhaj yang sempurna, manhaj ya pola hidup seorang muslim yang sempurna bagi mereka yang mengharapkan apa? Kebaikan dan ketinggian di akhirat kelak. Jadi orang beriman mengharapkan apa? Kebaikan dan derajat yang tinggi, ya, dan kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat. Bagi mereka yang mau meneladani ya kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan manhajnya. Yang sepantasnya anak-anak dan generasi kaum muslimin ya apa? Dikembalikan kepada pola kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar generasi dididik di atas ya manhaj yang benar, ajaran yang sempurna, diselamatkan mereka dari apa? Ketersia-siaan dalam kehidupan yang tidak jelas. Bagaimana mereka itu mengambil suri tauladan, mereka menjadikan orang-orang fasik sebagai apa? Suri tauladan mereka. Coba lihat anak-anak kita. Kalau kita tanya, masing-masing kita punya ya anak-anak, ya kemudian lingkungan hidup bersama dengan anak-anak, tanyakan anak-anak kaum muslimin di tempat kita, ya sebutkan 10 sahabat ya yang engkau ketahui. 10 sahabat, enggak usah 10, 5 saja atau 4. Tanyakan kepada mereka. Ya, apa jawabannya? Pasti kita akan mendengar bagaimana ternyata anak kita tidak mengetahuinya dengan baik, tidak mengenal sahabat Abu Bakar As-Siddiq, ya tidak mengenal bagaimana sejarahnya Umar bin Khattab yang sangat benci kepada Islam, kemudian mengenal Islam, berbalik ya sangat mencintai Islam. Sedikit-sedikit mendengar ada musuh yang berani lantang kepada Nabi, biarkan aku penggal lehernya. Ya, sampai pun sahabat juga ya seperti sahabat Hatib ibn Abi Balta'ah ya yang kata Umar, biarkan aku penggal leher orang munafik ini, padahal beliau melakukan itu bukan kecintaan kepada ya saudaranya atau keluarganya yang ada di Mekah, tetapi karena apa? Karena kasihan kalau kemudian mereka diperangi oleh kaum muslimin yang ada di kota Mekah ya ketika Nabi SAW setelah melakukan hijrah. Ya. Kenapa? Karena Umar radhiyallahu anhu sangat ingin mengamalkan ajaran Islam. Kisahnya Utsman ibn Affan, ya kisahnya Ali bin Abi Thalib, ya kisah Abdurrahman ibn Auf,
ya, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Itu perlu untuk kita ceritakan kepada anak-anak kecil, ya, anak-anak kita kaum muslimin, agar mereka kemudian menjadikan, ya, panutan itu kepada para sahabat. Ya, ini tugas kita. Barangkali kita tidak pernah kemudian menyempatkan, meluangkan waktu untuk menceritakan kepada mereka bagaimana indahnya kisah sahabat. Bagaimana Nabi SAW keluar, ya, rumah setelah salat Isya, berjumpa dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, yang mengeluarkan mereka adalah rasa lapar. Ya, ceritakan kepada mereka agar mereka tahu bahwasanya, ya, orang-orang yang mulia sekalipun mereka betul-betul menjaga, ya, mereka tidak kemudian, ya, rakus dalam kehidupan ini. Beliau menjaga apa yang mereka makan, ya, mereka betul-betul, ya, taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, dan sepantasnya kita berkiblat dan juga menjadikan mereka sebagai panutan, agar tidak kemudian kita berpanutan atau kemudian anak-anak kita ikut-ikutan, ya, mempelajari gaya hidupnya orang-orang fasik, orang-orang kafir, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala, ya, hinakan. Ya. Kemudian yang terakhir, inna ma'rifatahu sallallahu alaihi wasallam min a'zamil umur allati tuzidul iman bal innaha min a'zamil umur allati tujibul iman fi haqqi man lam yu'min wa ziyadatul iman fi haqqi man aman. Yang ke-8 yang terakhir ini, bahwasanya sesungguhnya mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebesar-besarnya perkara yang menambah keimanan. Mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah, ya, perkara yang paling besar dalam, ya, menambah keimanan kita. Dan juga, ya, bagi orang yang belum beriman, tentunya ketika mengenal Nabi dia akan beriman. Adapun orang yang telah beriman akan bertambah keimanannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Ya, apakah, ya, mereka itu tidak mengenal Rasul mereka, utusan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka pun mengingkarinya. Ai inna ma'rifatahu mujibatun wa sababun 'azimun li husulil iman fi haqqi man lam yu'min wa minan nasi fi zamanihi man dhalla radhan min az-zamani laysa 'ala wajhil ard abghadu ilayhi minhu bisababid di'ayat al-kadhiba wal isya'at al-athimah. Ya, bahwasanya orang-orang yang kebanyakan mereka tidak beriman kepada Nabi di zaman beliau, ya, karena apa? Banyaknya isyaat atau isu-isu dusta yang disebarkan tentang, ya, akhlak beliau, ya, yang dikesankan akhlaknya adalah jauh, ya, dari sifat, ya, kemanusiaan yang sesungguhnya, ya. Maka adapun orang-orang yang kemudian lurus fitrahnya, pasti dia akan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang kemudian telah beriman akan bertambah keimanannya ketika dia mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia akan kemudian beribadah sungguh-sungguh, ya, di dalam mengikuti ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah sekalian, ya, kitab ini, ya, atau kitab sejarah yang memberikan ilmu kepada kita sekalian, ya, dalam agama kita, karena tentunya Islam ini sejarahnya adalah sejarah yang sangat-sangat indah. Ya, kita punya, ya, generasi awal salafus saleh yang mereka adalah orang-orang yang semangat di dalam mengikuti kebenaran dan menyebarkan kebaikan. Maka kita pelajari sejarah-sejarah atau buku-buku para ulama, kita baca yang telah menjelaskan tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Syama'il yang dikarang oleh Al-Imam At-Tirmidzi Abu Isa rahimahullah. Di mana kitab Syama'il itu, ya, ada sebanyak, babnya adalah terdiri dari 56 baban, ya, yaitu 56 bab. Bab yang pertama tentang postur tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, penciptaan beliau, sifat, ya, beliau. Itu bab yang pertama. Kemudian diakhiri dengan bab fil manam, yaitu orang yang mimpi melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, mengapa kemudian terakhir adalah bab mimpi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, kata Syekh Abdul Razak di sini adalah untuk, ya, faidahnya membantah, ya, atau memberikan klarifikasi atau, ya, kebenaran, dan juga menampakkan kebenaran dari kebatilan dari orang-orang yang mengaku-ngaku telah mimpi, ya, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi sangat tepat kitab ini kita pelajari 56 bab. Jadi bab yang pertama menceritakan tentang fisik beliau, bab yang kedua tentang khatmun nubuwah, tanda-tanda kenabian, ya, dan seterusnya, rambut beliau, ya, sehingga sampai terakhir bab yang ke 56. Kalau kemudian dia mengaku-ngaku mimpi kepada Nabi, melihat Nabi SAW, namun tidak ada sifat-sifat yang dibahas sebelumnya, ini pertanda bahwa orang tersebut adalah dusta, ya, tidak pantas kita membenarkannya. Kenapa? Karena Nabi SAW telah bersabda, man ra'ani fil manam faqad ra'ani, barang siapa yang melihatku dalam mimpinya, sungguh dia telah melihatku. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi, karena setan tidak pernah bisa sanggup untuk menyerupaiku. Kemudian mengamalkan zikir-zikir tertentu, selawat-selawat tertentu, mengatakan bahwa Nabi telah mengatakan kepadaku, aku mimpi berjumpa dengan beliau, beliau mengatakan demikian kepadaku. Nah, ini adalah tentunya sangat mudah untuk kita ingkari, dikarenakan apa? Tentu dia sangat jauh dari petunjuk. Ya, kalau dia kemudian jauh dari sunnah Nabi SAW lalu mengaku-ngaku demikian, maka kita katakan, apa yang kau mimpikan, ya, sudahkah persis dengan sifat-sifat atau karakter Nabi yang pernah dijelaskan dalam hadis yang diterangkan oleh para sahabat? Ya, kalau demikian maka kita mengakuinya. Namun ketika Anda tidak bisa mendatangkan bukti, ya, tidak kemudian Anda itu jujur, maka kita tentunya tidak membenarkan, ya, karena Nabi SAW tentunya sifat-sifatnya, akhlaknya yang mulia, dan juga seluruh perangainya yang tinggi telah dijelaskan dalam hadis-hadis yang disampaikan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Dan akhirnya jamaah sekalian, intinya karena Nabi diutus untuk mengajak umat ini kepada agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mungkin ada orang yang mengaku-ngaku berjumpa kepada Nabi tetapi ternyata jauh dari ajaran Islam. Ya, maka tidak akan mungkin ada orang yang kita percayai dia berjumpa dengan Nabi dalam mimpinya, sedangkan amalan-amalannya jauh dari tuntunan agama Islam, jauh dari ittiba, mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena agama ini sudah sempurna, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini kusempurnakan, kata Allah, agama bagi kalian, kucukupkan nikmat atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama bagi kalian. Sehingga kalau ada orang-orang yang kemudian mengaku-ngaku, ya, kita tinggal melihat bagaimana, ya, sejauh mana ittiba'nya kepada Nabi SAW, sejauh mana usaha dia mempelajari sunnah-sunnah Nabi SAW dan mengikutinya, sejauh mana kecintaannya, ya, dan sejauh mana bukti bahwa dia betul-betul menjalankan sunnah Nabi dan dia tidak ingin terjerumus ke dalam kebidahan. Karena tentunya sunnah lawannya adalah bid'ah, ya, dia tidak ingin kalau kemudian dikembalikan kepada kekufuran setelah mendapatkan nikmat Islam yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada 8 faedah yang sungguh sangat agung yang bisa kita ketahui kalau kita itu mau mempelajari karakter dan sifat-sifat dan juga, ya, perangai-perangai yang mulia dari Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW. Semoga salam dan salam tercurahkan kepada beliau dan kita dikumpulkan, ya, bersama dengan, ya, umat beliau, mendahului umat-umat yang lain, kemudian, ya, merasakan telaga Nabi SAW, minum di telaga tersebut, dikarenakan kita berusaha dalam hidup ini untuk mengikuti sunnah dan juga petunjuk beliau. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.